Saat itu akhirnya mereka sampai di rumah dengan selamat namun tiba-tiba Chen berterima kasih pada Kisil karena Kisil sudah mau menjadi ibunya. Chen juga mengatakan jika sebenarnya ia sudah mengetahui jika Kisil bukanlah ibu kandungnya namun Chen sangat menyayangi Kisil begitu juga dengan Kisil yang sangat menyayangi Chen. Setelah itu mereka pun bersiap untuk istirahat namun Kisil masih khawatir jika masih ada sesuatu hal yang akan terjadi lagi, dan Haoyu pun berusaha untuk menenangkannya. Kemudian Haoyu dan Kisil berada di taman rumah mereka. Saat itu mereka masih sama-sama gengsi untuk memperbaiki suasana. Sampai akhirnya Haoyu lah yang lebih dulu mengajak Kisil untuk berbaikan. Lalu mereka pun sama-sama tidak ingin untuk berpisah lagi. Saat suasana sudah kembali membaik, Haoyu langsung mencium istrinya itu setelah sekian lama mereka harus saling diam karena badai yang terjadi di rumah tangga mereka. Keesokan harinya Kisil sedang mengemasi barang-barangnya. Tong yang melihat hal itu merasa terkejut. Ternyata Kisil berencana untuk istirahat karena saat itu ia sedang hamil. Tong yang mengetahuinya merasa sangat bahagia. Kemudian Kisil sudah kembali ke rumah dan ia baru saja selesai mandi. Haoyu pun membantunya mengeringkan rambut istrinya itu. Saat itu Kisil menggoda Haoyu karena ternyata mereka tidur terpisah selama Kisil hamil. Alhasil Haoyu pun tergoda dan langsung mencium Kisil namun tiba-tiba kakek memanggil Haoyu. Haoyu dimarahi oleh kakek karena berada di kamar Kisil bahkan ia tidak diizinkan kakek untuk tidur bersama Kisil selama 3 bulan. Beberapa waktu kemudian Kisil kembali melakukan hobinya namun ia mengerjakan itu di rumah. Tong juga ada di sana menemaninya. Di sisi lain Haoyu sedang menyiapkan cemilan untuk Kisil namun Kisil mencurigai Haoyu karena ia yang terlihat menyembunyikan sesuatu dari Kisil. Hal itu pun berlangsung berulang kali sampai membuat Kisil kepikiran. Kisil pun menceritakan apa yang terjadi itu pada kedua sahabatnya namun kedua sahabatnya itu seperti ikut juga menyembunyikan sesuatu darinya. Dan keesokan harinya Kisil baru saja terbangun dari tidurnya dan ia malah mendapatkan kejutan di taman rumahnya. Saat itu Haoyu berlutut di hadapan Kisil untuk kembali melamarnya dengan tulus karena Haoyu ingin hidup selamanya bersama Kisil. Kisil pun bersedia menerima lamaran Haoyu tersebut namun Kisil sangat malu karena ia hanya memakai pakaian tidur dan akhirnya mereka semua bisa merasakan kebahagiaan yang sempurna. 穿着睡衣我就下来了。1、2、3。的美梦，我猜人生有月落的相拥。关于时间的回头看过去的每一步，原来都是为了遇见你。我要从哪说起啊？ 余生很长，你慢慢说，我慢慢听。有太多的心动。